Ya terus juga ada penglaris yang dia tuh sosoknya tuh lidahnya panjang, terus ludahnya tuh terus terus netes. Itu yang paling menjijikan sih. Suatu usaha terutama yang bergerak di bidang kuliner memang seringkali mengalami persaingan yang ketat. Karenanya harus ada ciri khas atau kelebihan yang dapat dijual sehingga mendapatkan respon atau kelarisan yang lebih lagi. Namun rupanya sebagian orang justru menggunakan cara instan demi melariskan usahanya. Bersama Mata Indigo, mari mengungkap sisi lain penglaris makanan yang biasanya digunakan para pengusaha makanan. Mian dan Mbak Furi, ini menarik kalau kita bicara soal kuliner ya. Kita sama-sama doyan makan dan kita datang ke restoran-restoran yang seru gitu loh. Ada satu cerita sebuah restoran mie ayam yang udah berjalan lebih dari 6 tahun kalau nggak salah ya. Nah ini si ownernya selalu menjaga dan melarang anak buahnya untuk pegang panci. Nah pancinya ada anak buahnya kan menimbulkan curiosity yang tinggi. Ada apa nih? Kenapa? Dan ternyata suatu waktu ditemukan bahwa di dalam panci kuahnya ada pakaian dalam yang dimasukkan di dalam situ. Nah ini kan apa sebetulnya kalau dari sudut pandang anak indigo, Mata Indigo melihat ini? Ya udah jelas penglaris ya. Penglaris ya. Penglaris, gitu. Kok harus pakaian dalam ya? Ada berbagai macam ritual sebenarnya, nggak hanya pakaian dalam. Ada yang memang naro makhluk halus di situ, ada yang naro sesajen gitu, sesaji. Ada juga yang naro pakaian dalam. Ya, bagaimana kita tahu kalau sebuah restoran itu pakai penglaris atau tidak? Mian. Kalau dari Mian, ciri fisik yang paling menonjol itu tempat duduknya jaraknya jauh-jauh. Kalau ruangan besar? Ya itu, jadi mau besar atau kecil, pokoknya tempat duduknya jauh-jauh. Yang kedua adalah kalau jualan bakso mie, dia gak pernah ditutup tempat itu. Jadi gak pernah ditutup si baksonya, selalu terbuka. Terus tadi kembali lagi ke celana dalam. Itu tuh celana dalam itu ada ritualnya. Si owner itu dia melakukan seperti tapak, cuman pakai celana dalam doang, kayak gitu, dan berdoa di situ. Di suatu tempat kayak suruh dukun nih, contoh kamu datang ke gua ini untuk 7 malam tapa di situ atau 7 Jumat. Nah di situ dia melakukan ritual pakai celana dalam doang. Nah lalu si celana dalamnya dimasukin ke panci dan si kuahnya itu nggak pernah diganti. Kuahnya nggak pernah diganti? Nggak pernah diganti. Plus ada pakaian dalamnya? Iya. Ya tapi namanya ritual memang ada beberapa yang dengan cara seperti itu. Cuman mungkin kalau sekarang semakin modern ya, meskipun masih tetap terdapat yang seperti itu. Mungkin kalau anak-anak indigo bisa melihatnya dari sosok yang ada di dalam tempat tersebut. Kalau anak indigo tuh biasanya ada yang spesifik seperti modelnya kuntilanak atau pocong. Itu yang paling sering ditemui. Itu yang paling umum? Iya, cuman kalau orang umum datang yang tidak memiliki sixth sense, biasanya makanan itu sangat enak dimakan di tempatnya, tapi pada saat dibawa pulang rasanya tuh beda jauh. Ada tuh yang begitu? Kayak gitu, jadi kok kenapa ya pada saat makan di sana tuh kayaknya enak banget pengen nambah terus, tapi di saat dibungkus dibawa ke rumah, ya rasanya nggak enak gitu, beda jauh. Kayak gitu nih? Kayak berlendir gitu. Hah? Bahkan kayak berlendir gitu. Kalau dibawa pulang. Iya. Terus juga ini deket kosan Mian, itu di daerah Bandung ada tempat makan yang pakai penglaris. Di situ di ruangan itu tuh luas dan di tempat makan itu di atasnya banyak kamar-kamar. Awalnya udah kayak oke, banyak kamar-kamar, ciri fisik
Ciri kedua adalah tempat duduknya tuh jauh banget jaraknya. Pas Mian lihat masuk ke dalam, itu di tengah-tengahnya tuh banyak sosok-sosok yang berjejer. Di tengah bangku, antara bangku dan bangku? Iya, di tengah bangku dan itu sosoknya monyet. Itu parah banget, dan si monyetnya tuh ada di bawah, di atas, gelantungan, terus juga di depan itu mereka masaknya di belakang. Barulah si makanannya disimpan di depan. Nah pas Mian masuk, temen makan lahap banget, coba doa deh. Mian bilang, kan belum itu belum datang. Katanya, ya udah doa dulu. Terus pas doa, kok kenyang ya? Gitu. Terus teman satu lagi, dia makan lahap banget, udah doa belum. Terus ketika udah selesai, doa deh, di luar langsung muntah. Oh, berarti untuk kita bisa tahu ataupun proteksi. Iya. Ya kita mengkonsumsi makanan di restoran yang pakai penglaris adalah dengan tentu berdoa. Ya. Iya, tapi udah pasti. di agama manapun juga mengajarkan sebelum makan kan berdoa ya. Iya, cuman kan orang kadang kalau udah masuk restoran, udah nunggu, udah lupa aja gitu. Mereka udah langsung makan, itu yang sering dilupain gitu sama orang. Padahal itu kuncinya di sana. Jadi ada yang tiba-tiba nanti merasa mual, merasa pusing, nggak karuan gitu. Itu sebenarnya sinyal. Jadi di saat kalian masuk ke restoran dalam kondisi yang sehat-sehat aja, kondisi lapar, tapi pas masuk gitu coba deh berdoa. Kalau muncul perasaan pusing, mual, atau hal-hal yang kayaknya agak aneh, ya lebih baik diteliti terlebih dahulu lah. Nah, ada yang bahan makanannya nggak fresh misalnya, tapi dimakan enak-enak aja gitu. Itu mungkin karena itu juga. Iya, salah satu pengaruh dari karena penglaris. Tempat yang kena penglaris itu ibarat kata energinya seperti tutup saji. Saat kita masuk ke dalam, kita lupa untuk berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang penting kita makan. Cari tempat duduk, pesan makanan, datang makanan langsung hop. Bahkan kita susah ngontrol gitu, terus aja gitu saking enaknya. Nah, pas di luar, ya udah biasa lagi. Makanya waktu itu juga Mian ingetin teman. Nah, setelah selesai makan, kita keluar, suruh doa. Muntah langsung. Karena si itunya kok muntahnya tuh kayak banyak lendirnya juga. Ya. Itu buat nolak seperti itu ya? Iya. Tapi ada macam-macam jenis apa tadi Mbak Furi sempat singgung di awal tadi. Iya. Di seluruh dunia kan banyak nih pastinya, cuman Banyak. di tanah air kita aja kan. Banyak di seluruh dunia juga ada, di beberapa negara Eropa atau mungkin di Australia juga pernah ditemui. Jadi orang-orang pinter itu kan sebenarnya di beberapa negara, di banyak negara juga ada. Dengan treatment, dengan mantra yang berbeda. Sebetulnya mungkin tujuan dari penjualnya ada yang tidak ingin mencelakakan konsumen, hanya ingin supaya tokonya laris. Tapi terkadang mereka tidak paham apa yang dipasang dan apa efek negatifnya. Karena kadang ada beberapa orang yang cuman bilang, enggak ini bagus kok, toko kamu bakalan rame. Tapi tidak pernah diberitahu bahwa nanti endingnya akan ada tumbal, endingnya akan ada korban gitu. Jadi banyak orang yang pakai penglaris, tapi tidak paham bahwa itu sebenarnya lama-kelamaan akan membahayakan karyawan-karyawannya, bahkan keluarganya sendiri. Berarti ada semacam perjanjian antara si pemilik restoran yang ingin restorannya laris dengan seseorang ya, misalnya dukun ataupun orang yang membantu untuk bisa membuatnya menjadi lebih banyak laris, orang yang datang. Ya. Betul. Buat kita misalnya orang awam yang ingin datang makan di sebuah restoran untuk menangkal dan yakin bahwa restoran itu aman-aman aja gitu loh. Kalau dari Mian yang pertama doa tadi sebelum ngelangkah itu kita berdoa dulu. Terus rata-rata kan kita ya udah kalau udah lapar kesini yuk. Nah dari tujuan aja udah ada bisikan kan. Karena si sosok itu tuh dari jauh tuh di sekitarnya itu pasti ngebisikin orang-orang supaya datang ke sana. Terutama orang yang pernah datang ke sana jadi suruh balik lagi. Terus juga dari sosok itu tuh kalau udah nempel ke kita, apalagi udah mempengaruhi terus kayak gitu bisikan yang pada akhirnya kita nggak berani nolak. Jangan ke tempat ini nggak mungkin. Karena ada panggilan-panggilan tadi. Iya. Untuk kalian anak-anak indigo yang apabila kalian masuk ke sebuah restoran dan kalian mengetahui bahwa restoran itu
ada penglarisnya gitu loh. Nah ini apa yang kalian lakukan? Apa dilanjutkan aja atau bikin sesuatu untuk orang tidak apa ya? Ini kan rasanya apa memutuskan rezeki orang atau gimana ataupun nah yang anak-anak indigo lakukan apa biasanya? Kalau lihat pasti sering dong. Ada pengalaman beda ya. sih ya. Mungkin ada yang pergi, tapi kalau saya lebih seneng diem dan observasi. Kita pengen lihat dulu apa, bukan berarti kita bakalan langsung ngomong atau apa, enggak. Cuman kita pengen tahu dulu bagaimana cara kerjanya makhluk ini, sejauh mana nanti dampaknya kalau orang tersebut makan makanannya. Apakah makhluk ini makhluk yang berbahaya, yang beneran bakalan ngikutin kita sampai pulang atau mencelakakan dan lain-lain gitu. Karena yang dipilih ya. Iya, sebenarnya mereka kadang suka kayak ayo makan. Kalau saya sih kadang suka ngomong di batin, makan ya. Kamu nggak usah nyuruh saya makan di sini, saya bakalan makan di sini. Karena sebenarnya makanannya memang enak gitu ya. Tanpa perlu ada penglaris pun makanannya enak. Ada yang seperti itu. Jadi ada memang beberapa makhluk yang cuman ngebisikin aja biar kita betah. Terus misalnya kita udah ngambil minuman satu, pesen lagi dong, pesen lagi, kayak gitu. Berarti ada nggak mereka mencoba berkomunikasi dengan orang-orang yang bisa melihat? Mian pernah sih. Oh pernah. Jadi gini, di Bandung tuh ada restoran ayam geprek. Nah itu rame banget dan sampai seperti Mian bilang tadi, fisiknya itu tempat duduknya jauh-jauh, terus juga si kasirnya tuh dandannya tuh tebal banget, kelihatan banget. Jadi di lacinya itu kasirnya dandannya tebal banget, kelihatan banget. Kelihatan apanya? Dandan jadi kan? si make upnya tuh tebal banget dan seperti kayak disengaja gitu. Karena penglarisnya itu si sosoknya itu masuk ke kasirnya dan melalui make up tersebut. Nah, susuk. Iya susuk gitu. Terus di situ di lacinya juga ada kayak tali pocong. Nah di situ Mian ya udah gitu ngobrol. Hai kak, kakak cantik deh gitu kan. Terus makasih. Nah, iya tapi lebih cantikan di belakang sih. Terus dia ketawa, terus tiba-tiba pas Mian duduk, temen makan kan. Kok Mian belum makan? Nggak, sok aja makan dulu. Terus udah gitu, Mian lupa doa ini. Nah, disengin temen kan, berdoa kita tuh bareng di situ. Terus mereka pada muntah pada ke WC. Jahil juga dia berarti ya. Iya. Dari kalian ada nggak resto hits? Menurutkan tanpa kita sebutkan namanya ya, yang menggunakan penglaris ini? Banyak sih. Banyak? Banyak. Ya biasanya itu yang hitsnya menengah sih. Tapi kalau yang udah go international kayaknya. Udah punya nama dan sertifikasi misalnya gitu kan. Menengah tapi rame banget ya, banyak. Banyak ya. Tanpa disadari, ini membuat satu ikatan ya dengan orang yang dia minta tolong untuk menglariskan makanannya. Ya kan, ini yang dilakukan seperti itu kan ya? Iya, yang dilakukan seperti itu. Tapi jangan khawatir, jadi banyak juga orang-orang spiritual yang memang membantu membersihkan kayak gitu. Jadi bukan berarti orang yang membantu toko dalam hal spiritual itu semuanya berbahaya, enggak. Ada juga yang mungkin dulu tempat itu kurang oke auranya sehingga pengunjung tidak betah, akhirnya dibersihkan, didoakan. Ada juga cara-cara seperti itu. Tapi untuk kalian yang umum gitu, pada saat pertama kali datang ke restoran, selapar apapun cobalah untuk berdoa dulu. Kalian bisa rasakan energinya, apa yang kalian rasakan di sana. Apakah pusing atau mual? Kalau udah menemukan tanda-tanda yang kayaknya ini kurang oke deh, mendingan cari tempat yang lain deh gitu. Tadi saya tertarik ya, pocong dan juga kuntilanak. Banyak. Yang itu. Suka dadah-dadah gitu. Masuk gitu. Misalnya orang lagi bengong kan, aduh makan di mana ya? Di situ aja deh. Ada juga yang terpengaruh seperti itu. Udah kesini aja dia makannya kesini kayak gitu. Ya terus juga ada penglaris yang dia tuh sosoknya tuh lidahnya panjang, terus ludahnya tuh terus terus netes. Itu yang paling menjijikan sih. Ya, agak jijik. Ada tingkat kekuatan tertentu nggak untuk penglaris ini sendiri? Ada. Jadi Mian tuh nyebutnya tingkatannya 3. Yang pertama adalah dari hasil dia sendiri. Yang pertama kayak dia berilmu, terus seperti tadi celana dalam. Terus yang kedua adalah itu melalui sosok. Nah, melalui sosok kuntilanak atau apa. Nah, yang paling parah itu yang ketiga. Yang ketiga itu binatang. Nah, sosok binatang ini seperti ada salah satu tempat jualan produk sate. Nah, dia tuh di sana banyak gelantungan jin-jin kayak gitu.
Itu parah banget. Dan sampai sekarang masih laku puluhan tahun. Yang bahaya itu melihara penglaris itu adalah contoh 5 tahun. Nah rezeki kita itu tuh 5. Tapi di 5 tahun ini dikumpulin jadi 1 tahun. Nah makanya terus ketika udah bangkrut dia nggak bakal bisa apa-apa karena rezekinya udah hilang. Oh, ada kurun waktunya gitu. Ada kurun waktunya. Nah, ini spirit doll bilang apa ini? Mungkin ada pendapatnya. Jadi kalau kata dia ya, kata Leonor Spirit Doll. Jadi dia banyak menemui orang yang suka nyari kayak spirit anak-anak kecil gitu. Mau nggak buat disuruh-suruh. Nah, salah satu yang mereka suruh itu adalah untuk penglaris begitu. Tetapi memang istilahnya mereka itu sama orang-orang tersebut disuruh kerja. Disuruh kerja, menghasilkan banyak uang, disuruh bawa pembeli banyak, seperti itu, tidak pernah dibimbing ataupun didoakan. Sehingga dia bilang terkadang yang menyuruh kita untuk berbuat sesuatu hal yang jahat itu manusianya sendiri, Mami, waktu itu. Jadi memang di sini juga hal tersebut masih terus banyak dilakukan oleh sebagian orang yang mungkin sudah merasakan banyak keuntungan gitu dari hal tersebut gitu. Ya. Lalu ada penglaris, ada juga dukun yang di-hire untuk memutuskan kelarisan sebuah restoran. Nah, ini perbedaannya gimana? Kalau dukun yang di-hire untuk menjatuhkan membuat rezeki lah ya. menjatuhkan rezeki, biasanya mereka pakai tanah kuburan biasanya. Nah, biasanya mereka ada orang yang sengaja menabur tanah kuburan ataupun jimat atau makhluk untuk sengaja mematikan bisnis dan usaha orang tersebut. Banyak, jadi persaingan bisnis itu memang banyak sekali caranya. Nah, sehingga hal tersebut juga memberikan peluang-peluang juga buat orang-orang spiritual, apakah mau mengambil pekerjaan yang baik, membersihkan, atau memang dia sendiri yang mau bikin rezeki tempat tersebut terkadang mati gitu. Nah, itu tergantung pilihan orangnya. Jadi tidak semua dukun itu mengambil pekerjaan yang negatif, tidak. Dan tidak semua pelaku spiritual juga melakukan pesugihan juga enggak. Jadi tergantung orangnya. Ya, pilihan dari mereka lah ya. Pilihannya. Mian bisa dilihat pakai media tertentu nggak untuk tentang pesugihan untuk penglaris restoran ataupun juga tentang membuat atau mematikan rezeki seseorang, khususnya untuk restoran yang sedang naik misalnya. Ini masih di daerah tempat kita sih, ada tempat makan yang pakai penglaris. Terus ini udah sekitar 3 tahunan. Ramai banget, bahkan via online juga rame. Ini yang anehnya. Terus ini makan di rumah juga enak. Nah, ini beda dong berarti ya? Oke, ini makan di rumah juga enak. Medianya darah. Jadi ini tuh makanannya berkuah. Dan di kuah tersebut dia memakai darah. Nah, darahnya tuh darah dari hasil menstruasi istrinya. Dan sosoknya hitam, panjang, lidahnya kayak nenek-nenek. Tapi nggak bisa ngomong sih sosoknya juga. Dia kayak lidahnya ke bawah terus, panjang banget. Ada nggak ya mungkin kamu panggil untuk ngobrol dengan kamu tentang ini? Kalau yang ciri fisik lidah panjang, dia susah ngomongnya. Tapi di sini ada sosok penglaris, letaknya sekitar 3 kilo dari tempat kita. Ayam geprek. Kayaknya ini bisa untuk medium deh. Ini sosoknya anak kecil. Itu anak kecil. Ngobrol. Halo. Siapa namanya?
Kamu ininya ludahnya banyak. Ludahnya banyak ya. Kamu emang berludah gitu ya? Iya. Namanya siapa? Kamu disuruh ngapain sih? Banyak. Biar apa? Banyak ya? Oh, biar banyak yang beli. Terus orang kalau apa? Orang kalau makan enak berarti? Oh, berarti orang kalau makan enak. Kamu kerjanya setiap hari? Ada hari libur? Oh, ada hari libur. Biasanya dikasih apa sama tuannya? Kasih makanan banyak. Tapi kamu ngebahayain orang nggak? Nggak. Cuman bikin orang pengen makan terus. Jadi dari ludah kamu tuh makanannya bisa jadi kerasa enak gitu. Oh. Tapi kalau orangnya berdoa gimana? Nggak ngaruh ya? Nggak bisa jadi enak berarti ya? Oh, jadi orangnya nggak boleh berdoa gitu? Tuh ya teman-teman, katanya orangnya nggak boleh berdoa, Uncle. Kalau Dikasih berdoa, makan apa? Dikasih makannya apa aja? Darah? Dikasih makannya darah. Oh. Darah apa? Ayam? Darah mens? Bulan. Ya udah kamu pulang dulu ya, Dek. Kasihan kamiannya ya. Kayak gitu. Mian. Kasihan Mian ngeludah melulu. Gitu ya? Aduh. Iya. Darah apa ini tadi ya? Apa ludahnya? Iya, basah banget. Netes ya. Jadi Mian tuh dikasih gambaran bahwa si istrinya itu saat mens itu si darahnya disatuin sama makanan. Oh my goodness. Terus di situ bukan hanya darahnya, ternyata si pakaian celana dalamnya juga nggak diganti. Jadi setiap dia datang ke tempat itu, pakaian itu terus. Oh, dia harus pakai pakaian itu Iya, terus? pakai pakaian itu terus. Jorok banget ya kadang. Tapi itulah mungkin syaratnya ya? Syaratnya ya. Berapa orang anak-anak itu? Banyak banget itu anak kecilnya. Jadi nggak tahu, Mian juga baru nemu penglaris sosoknya tuh anak kecil banyak banget gitu. Mungkin karena di situ tuh dari keluarganya dia tuh belum ada keturunan. Jadi mungkin anak kecil itu tuh nganggapnya ibu mungkin ya. Si wanita ini soalnya yang punyanya cewek. Yang punya perempuannya. Iya. Tugasnya apa aja tuh mereka? Jadi si anak kecil itu yang pertama tugasnya dia kayak yang di pinggiran gitu kan. Kayak terus ngebisikin, terus makan, terus membuat si mata pengunjung tuh supaya ini makanan enak banget, wangi katanya. Terus nah si ludahnya itu ke makanan itu. Nah terus ada si anak kecil yang diem di meja. Nah saat orang mau makan tuh ludahnya terus tapi sambil makan gitu. Jadi dia ngeludahin di atas makanannya itu? Iya, diludahin langsung lagi. Kan biasanya kita kalau itu paling di depan gitu kan. Ini dia sambil ngeludahin sambil orang tuh makan gitu. Dan rata-rata orang yang datang ke situ tuh lupa doa. Kayak kesirep gitu. Iya, iya. Untuk anak indigo yang berada di sana mereka bisa lihat ya. Untuk orang awam kan mungkin nggak kasat mata dan tidak tahu sama sekali. Dan itu hanya apalagi tanpa doa dan itu akan efektif ya. Buat membuat orang akan datang terus ke sana. Doa yang paling kuat atau apa yang harusnya sebetulnya diucapkan sebetulnya untuk, karena masing-masing kan ada doa menurut kepercayaan masing-masing kan sebetulnya. Iya. Kalau doa sih yang penting kitanya niatnya berdoa kepada Tuhan, yakin dengan sepenuh hati
ya itu semuanya akan menjauhkan kita dari pengaruh mereka ya yang iler gitu loh dah. Tapi ya tetap aja kan di bagian masaknya udah keburu dicampur sama ramuan itu gitu. Jadi kalau kita makan juga ibaratnya ya itu udah jadi kayak gitu. Double itu ya, di sana di dalam udah ada, di luar ada lagi. Wow. Tapi ya teman-teman juga nggak perlu khawatir karena sekarang udah banyak sekali rumah makan yang bersih. Orang juga mungkin karena sekarang ini kan anak-anak indigo udah mulai bermunculan, jadi nggak terlalu seberani dulu, agak diem-diem gitu dan nggak terlalu banyak sih. Sebenarnya sosok penglaris ini tuh bukan hanya di era modern sekarang, dari dulu juga udah ada. Oh gitu. Dari zaman penjajahan juga udah ada, bahkan dari zaman kerajaan juga sosok penglaris itu udah ada. Nah tapi kalau dulu tuh secara terang-terangan. Kalau sekarang terang-terangan dalam artian ya sosok penglaris tuh dia datang ke dukun, terus kadang si bentuknya tuh di depan, di pintu gitu kan, ditempel. Kalau di kita sekarang nggak diumpetin. Tapi inilah yang terjadi ya, bahwa memang ini ada dan yang kita bisa lakukan ya tadi ya Mbak Furi ya. Ya memang kemana-mana ya berdoa aja sebetulnya. Iya, berdoa. Udah paling bagus sih itu. Betul. Ini bukan berarti bahwa ketakut untuk makan di restoran manapun teman-teman ingin datang ya. Enggak juga ya, tapi tentu namanya sebelum makan kan ada yang harus kita lakukan. Nah itu aja udah cukup mungkin. Ya berdoa dulu, betul. Ada mau tambahin lagi nggak? Iya, kalau kata spirit dolls mah mungkin untuk orang-orang di luar sana yang masih ingin mempergunakan spirit ya dalam tanda kutip untuk hal-hal yang negatif. Jangan suka mempekerjakan spirit untuk hal-hal yang negatif. Didoakan aja, dibimbing supaya mereka bisa pulang ke Tuhan, sehingga manusia-manusia juga bisa lebih sering berdoa dan lebih dekat sama Tuhan, itu aja. Ya, Mian? Kalau saran dari Mian, yang terpenting dalam hidup adalah kita berusaha. Jangan sampai melakukan hal yang tidak-tidak. Karena rezeki udah ada yang ngatur, dan rezeki itu akan datang saat kita bersungguh-sungguh. Jangan sampai baru ngelangkah takut yang akhirnya datang ke situ minta penglaris, dan di situ emang iya rezeki terus lancar naik, ketika nanti off langsung ke bawah lagi, sekalinya hancur hilang Semua langsung hilang. Iya, sampai ke nyawa-nyawa yang punya juga hilang. Nah itulah tadi ya, hati-hati apabila ingin melakukan satu perjanjian ya yang tujuannya untuk membuat usaha menjadi lebih lancar dan lain-lain. Sekali lagi kita bilang tadi ya, bahwa bukan berarti ini membuat teman-teman harus takut untuk mencoba restoran dimanapun teman-teman ingin makan. Betul. Ya, monggo coba aja, niatkan kan kita makan buat happy, buat emang kepengen makan, dan sebelum makan tentu kita ingat siapa yang kasih kita kesempatan buat bisa makan dan dapat rezeki berkah ini. Betul. Ya, terima kasih, sampai jumpa.